Bro, maaf. Aku ngobrol sebentar sama temanku. Permisi. Ngapain lo di sini? Gue juga nggak mau datang. Hei, hei, hei. Lo udah selesai ngomong? Ah, nggak boleh ngomong. Tapi lo nggak bilang mulai sekarang. Sejak detik pertama lo masuk ruangan ini, wawancaranya udah dimulai. Oke, oke, oke. Lo, sini dulu. Sini dulu. Gue, Siapa nama lo? kan udah ditulis di atas. Hei, hei. Sikap lo tuh gimana? Lo kesini cari kerja atau bukan? Gue kesini cari kerja. Tapi bukan berarti gue harus merendah. Emangnya gue harus berlutut di depan lo? Gue punya harga diri. Lo jual pulpen ini ke gue dulu. Haha. Kalau lo kebetulan butuh pulpen, mending beli aja. Karena pulpen ini bisa bantu lo nulis. Kalau lo nggak butuh, mending jangan beli. Gue benci dipaksa. Jangan maksa orang lain ngelakuin hal yang gak mereka suka. Berani-beraninya lo. Gue udah wawancara ratusan pencari kerja. Nggak pernah ketemu orang kayak lo. Kalau lo serius cari kerja, ya udah serius. Kalau lo nggak serius cari kerja, jangan buang-buang waktu semua orang, oke? Orang kayak lo, sepintar apapun. Ian, kita gak akan terima lo. Beneran? Oh, oke, oke. Oke, ada lain? Kalau gitu gue pergi. Gak usah hanterin gue. Lihat, ini generasi tahun 90-an. Mereka tidak punya malu, dan sombongnya minta ampun. Orang seperti ini memang pantas jatuh. Pantas dihajar di luar. Hei, Direktur Huang. Anda centang dia. Orang semacam ini juga Anda centang? Apa Anda tahu siapa dia? Pak, Anda tidak boleh parkir di sini. Nah, ini tempat parkir direktur utama kami. Kalau begitu suruh direktur utama Anda pindah tempat parkir. Direktur utama yang akan pindah tempat parkir. Hei, berhenti di situ. Ini buku pedoman disiplin perusahaan kami. Semua orang dapat satu. Baca dulu. Sebentar lagi ada satu anak magang lain datang. Menyebalkan ya? Kamu mengejar saya dari bawah sampai ke atas. Apa maumu? Ada apa? Dia memakai tempat parkir direktur utama. Kamu Zhang Sheng? Siapa kamu? Kalau kamu bilang begitu, mau tidak mau saya lakukan ini. Kasih kunci mobilnya. Biar ku parkir di garasi. Kak Xiaoying. Ada apa ini? Soalnya, orang yang kita tunggu itu dia. Sudah ku bilang, mana mungkin dia nggak datang. Kalau aku jadi Jem, aku bisa ninggalin semua orang di ruangan ini. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa dia. Kak Yo, tahan sebentar lagi ya. Wah, sempit banget dunia ini. Dua pembunuh betina ini juga ada di sini. Diam kau. Kenapa masih sombong begitu? Memang kau mau cacat seumur hidup? Pergi. Ada apa? Dia juga datang buat magang? Siapa yang tahu? Kalau dia datang buat magang, bukankah dia anak magang paling terkenal sepanjang sejarah? Nggak mungkin, nggak mungkin. Direktur utama jadi anak magang. Itu jatuh banget derajatnya. Udah, kita lihat saja nanti. Kebutuhan manusia. Kurang lebih bisa dibagi jadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama adalah kebutuhan dasar. Maksudnya punya cukup makanan, pakaian hangat, dan tempat tinggal. Tingkatan kedua adalah makan dengan layak. Artinya punya rasa aman dasar. Tingkatan ketiga adalah kebutuhan hubungan sosial yang mengacu ke berbagai kebutuhan emosional. Yang keempat, Yang keempat, coba kutanya. Kalian sudah sampai tingkatan mana? Dia punya uang. Maaf, coba saya tanya lagi. Permisi, apa semua yang Anda bicarakan itu? Soal penjualan? hahaha. Ya, kira-kira sudah saya hitung. Mungkin saya sudah sampai di level 5. Jadi mungkin saya tidak bisa ikut kelas Anda. Maaf, Anda
Saya tidak bisa mengajar kelas ini. Kalian ini murid macam apa? Siawang, ada apa? Pak Chen, kebetulan sekali Anda datang. Saya tidak bisa mengajar kelas ini. Anak-anak generasi 90-an ini. Kenapa kalian semua seperti ini? Guru, jangan khawatir. Xiao Wang, Sini. tolong antar Guru Li istirahat di sebelah sana. Guru, harap tenang dulu. Silakan minum. Apa memang perlu seperti ini? Biar saya yang urus. Siawang, Kasu. Cuma masalah kecil. Biar saya tangani. Tolong perhatikan Song Nuan baik-baik. Siap, saya mengerti. Song Nuan, Masa magang kamu cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu tetap akan dipecat. hormati atasan. Hormati atasan. Dan patuhi peraturan perusahaan. Patuhi peraturan perusahaan. Saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Saya ingin sukses. Saya ingin sukses. Sukses, sukses, sukses. Sukses, sukses, sukses. Ada apa ini? Teriak dengan semangat. Dengar ya. Pelatihan budaya perusahaan ini sangat penting. Ini kesempatan penting buat kalian memahami. Budaya dan semangat perusahaan. Saya minta semua penuh energi. Kalian harus teriak dengan semangat. Semangat, Hahaha. Ayo. Pak Huang, Hei kanan, Pak Guru, Pak Guru. ayo. Saya, Hahaha. bangun. Kamu jadi apa begini? Perhatikan saya. Saya Huang Xiaofeng. Kalian semua kenal saya. Tapi yang tidak kalian tahu adalah, saya pernah belajar dan bekerja di Jepang bertahun-tahun. Saya mendalami budaya kerja Jepang sejak lama. Terus terang saja, Saya ahlinya di bidang ini di Tiongkok. Song Nuan, maju ke depan. Tolong ulangi. Hahaha. jangan ketawa. Hormati atasan. Dan patuhi peraturan perusahaan. Saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Saya ingin sukses. Sukses, sukses, sukses. Berdiri tegak. Tapi Song, Kamu lihat itu? kenapa mereka tertawa? Dari sudut pandang lain. Itu juga menunjukkan kamu tidak tulus. Kembali ke tempat. Ayo lanjut. Semuanya ikuti saya. Fokus. Jangan telat. Jangan telat. Tidak boleh pulang cepat. Tidak boleh pulang cepat. Dilarang pacaran. Dilarang pacaran. Jangan cuma formalitas. Jangan telat. Hahaha. ini yang diajarkan orang Jepang sama kamu? Kamu mau mengejek saya? Saya tidak mau debat sama kamu. Saya tidak mau debat kayak anak kecil. Kamu harus perbaiki sikapmu. Semua murid, abaikan dia. Ikut saya. Semangat. Jangan telat. Dilarang tertawa. Jangan telat. Jangan telat. Dilarang pacaran. Dilarang pacaran. Jangan cuma formalitas. Semoga berhasil. Kalau bukan formalitas, ini apa? Heng, kamu sengaja cari gara-gara? Oh, begitu. Saya paham. Ini bukan formalitas. Ini lebih parah dari formalitas. Ini penipuan berkedok bisnis. Saya bukan penipu. Kamu sengaja cari masalah? Keluar. Hei, Jangan keluar dulu. Kamu bosnya. Saya yang keluar. Hahaha. Aku tahu dia anaknya Jin Yanru. Anaknya si bos, Jin Yanru. Terus kenapa? Kamu nggak bisa gini. Nggak lihat penampilannya yang berantakan gitu? Wajah playboynya kelihatan banget. Dia mengganggu kelas. Dan disiplin. Yang paling penting. Dia sama sekali nggak menghargai orang. Direktur utama sangat memperhatikan masalah ini. Dan menganggapnya serius. Beliau khusus minta saya. Dan bilang ke saya. Untuk tetap tenang. Sekesal apapun kamu. Saya nggak bisa nahan lagi. Gimana bisa? Perusahaan kita ini perusahaan besar. Ini bukan tempat buat manjain anak kecil. Udah, saya berhenti.
Saya nggak mau jadi pengajar. Mau mereka tuntut siapa aja, terserah. Saya keluar. Oke, saya sampaikan ke bos sekarang. Enggak. Kayaknya kita semua harus tenang. Tenang dulu. Saya rasa saat ini bukan waktunya buat berhenti. Pekerjaan ini ditunjuk langsung oleh Presiden Chen. Kalau saya pergi, saya nggak mau ninggalin Chen dalam kesulitan. Saya nggak bisa lakuin hal kayak gitu. Saya harus bertahan. Bangun. Saya tahu. Beberapa anak magang merasa mereka itu bos dan menganggap latihan budaya perusahaan. Itu tidak penting. Saya ingin bicara langsung pada anak magang seperti itu. Pemikiran ini salah. Dan salah besar. Karena ini kelas. Menurut saya kita butuh ketua kelas. Song Nuan, maju. Song, Mulai hari ini, saya tunjuk kamu sebagai ketua kelas pelatihan kita. Kamu harus bantu saya menyelesaikan semua pekerjaan. Ah. Menunjukmu sebagai ketua kelas. Itu bentuk kepercayaan saya. Dan juga kepercayaan pimpinan perusahaan kepadamu. Kamu harus maksimal menyelesaikan semua tugas dari instruktur. Semua tugas yang diberikan kepadamu. Kamu mengerti? Ya. Saya mengerti. Hari ini, saya beri kamu satu tugas mulia. Hari ini, kamu harus suruh Sang Sheng menghafal peraturan perusahaan kita. Dan pimpin dia membacakannya di depan semua orang besok. Hahaha. Tidak. Saya tidak sanggup. Song, kamu harus tahu setiap anak magang punya masa percobaan 3 bulan di perusahaan kita. Para mentor akan menilai berdasarkan kinerja mereka. Hari ini, aku kasih kamu tugas pertama. Katanya kamu nggak sanggup menyelesaikan. Terus kesan apa yang akan aku berikan buat kamu? nilai kesan seperti apa yang akan aku kasih, Song? Aku sanggup. Coba saja kalau memang bisa. Hei, Zhang Xian. Tunggu dulu, jangan pergi. Apa? Kamu pikir bisa seenaknya manggil namaku? Besok kamu harus hafal peraturan perusahaan di kelas latihan. Kamu tetap di sini dan aku bantu kamu belajar. Hahaha, aku nggak salah dengarkan? Kamu ini anak SD apa gimana? Masih harus belajar malam? Aku ingin ketua kelas. Mau gimana lagi? Aku nggak mau. Kamu keluar. Ini tugasku yang pertama. Aku harus menyelesaikannya. Minggir. Nggak mau. Hei, Ah. Aku takut sama kamu. Puas? Sekarang kita belajar malam, guru. ayo. Oke. Aku nggak mau ada hubungan apapun sama kamu. Kerja sama aja sama aku. Setelah selesai, kita jalan masing-masing. Oke. Berhenti. Hang Xiang, Zhang Xiang, udah, berhenti. Oke, aku nggak bakal nyetir, oke? Ah. Zhang Shu.
Kamu gila ya? Kamu punya obat? Hormati pimpinan. Juga hormati perusahaan. Dan hormati sistem. Aku akan kerja keras. Aku akan berjuang. Aku mau sukses. Sukses, sukses, sukses. Ah. Oke. Kamu pernah lihat beberapa waktu lalu? Ada video di internet. Cuma pelayan hotel. Persis kayak kamu. Wow, semua berdiri berbaris. Sorak-sorak kayak orang kesurupan, persis kayak kamu tadi. Persis kayak kamu barusan. Zhang Sheng. Apa seumur hidupmu? Kamu nggak pernah kerja keras buat dapetin sesuatu? Dari ekspresimu aja kelihatan kalau nggak pernah. Kerjaan ini mungkin nggak penting buat kamu. Tapi buat aku, ini penting banget. Walaupun kamu jago dan hebat di sekolah. Tapi pas kamu bawa itu semua ke dunia kerja, itu nggak ada artinya. Standarnya beda. Semuanya mulai dari nol. Meskipun aku nggak dapat pekerjaan ini, aku nggak akan jadi gelandangan. Atau mati karena patah hati. Aku akan tetap kerja keras. Karena aku mau balas kasih sayang orang tuaku. Saat orang masih muda, kalau nggak berjuang buat sesuatu. Aku nggak tahu orang lain bakal gimana. Tapi aku pasti bakal nyesel. Kamu ngerti maksudku nggak? Ngerti. Ngerti. Kamu ngomongnya bagus banget. Pekerjaan ini mungkin penting banget buat kamu. Iya. Ini masa depanmu, dan mimpimu. Kamu datang ke sini buat dapetin pekerjaan ini. Iya. Tapi aku di sini justru buat nggak dapetin pekerjaan ini. Iya. Kamu. Lidahmu udah sembuh. Kamu coba ngomong beberapa kata. Ikut latihan yel-yel sama aku. Patuhi aturan. Patuhi aturan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Dan hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Nah, kamu udah bagus. Ayo kita latihan. Aku nggak bisa jelasin ke kamu. Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Nggak peduli berapa lama kita di sini hari ini. Sampai subuh juga. Aku harus selesaiin tugas ini. Jadi pilihannya, kamu kerja sama-sama aku. Atau kita buang-buang waktu di sini. Hai. Aduh. Song Nuan, dengar aku. Ya. Waktu aku masih kecil, HM. aku kena polio. Kamu tahu? Bukannya aku nggak mau ngomong atau teriak. Tapi otakku kekurangan enzim. Yang bikin bahasa dan gerakanku susah sinkron satu sama lain. Sejak kecil, teman-teman sekelasku suka ngetawain aku. Waktu aku teriak, mereka malah ketawa. Aku malu banget. Aku punya trauma psikologis. Kamu ngerti? Harus gimana dong? Kamu barusan ngomong dari hati. Dan aku juga tersentuh banget. Udah selarut ini. Aku masih bikin kamu nunggu. Aku juga malu banget. Kenapa nggak kamu peragakan beberapa kali lagi? Sebanyak mungkin. Selengkap mungkin. Dan coba pakai tenaga penuh. Tunjukkan ke aku, siapa tahu. Aku bisa ikutin. Jadi kamu mau belajar? Oke. Gangguan koordinasi tubuh bisa dilawan. Kamu butuh guru yang bagus. Latihan lebih banyak. Ya. Mulai dari mana kita? Kita mulai dari awal. Mulai dari awal. Lihat aku. Aku gak akan. Ayo. Hormati atasan. Hormati atasan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati sistem. Hormati sistem. Aku mau sukses. Itu saja, yang itu. Jangan yang baru. Aku gak kuat jongkoknya. Jongkok. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Hormati atasan. Gerakannya lebih besar. Biar kelihatan jelas. Hormati sistem. Hormati sistem. Nah, gitu, benar. Hormati atasan. Ya. Ikuti aturan. Oke. Hormati atasan. Lanjut. Hormati sistem. Keras. Hormati perusahaan. Oke. Hormati atasan. Ayo. Patuhi aturan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Ayo. Guru, tadi
yang ada itu. Baru ditambah ya. Itu. Selamat ya, dulu. Aku pergi dulu. Enggak. Jangan pergi. Aku masih mau latihan sama kamu sampai subuh. Aku belum bisa. Aku kena polio. Aku nggak bisa belajar. Besok aja belajarnya. Aku harus pergi. Hei, terima kasih. 11 menit 9 detik. Celanamu bahannya bagus juga. Kukira bakal cepat robek. Gak nyangka tahan lama. Zhang Sheng, kamu kelewatan. Kebangetan. Aku gak maksa kamu. Kamu sendiri yang nyobek celanamu, oke? Ini semua gara-gara kamu. Salahmu semua. Ada apa sih? Aku berhenti. Kebangetan. Aku keluar. Bukan berarti aku nggak latihan. Heh. Bu, kursi ini harus diganti. Kamu sendiri yang nggak bisa jaga keseimbangan. Ngapain kamu kesini? Aku cuma mau kasih tahu. Aku keluar dari perusahaan itu, bodoh banget. Katanya pelatihan itu pelatihan. Tapi kok malah teriak-teriak yel. Bodoh, kayak perusahaan money game. Gimana kalau gini? Ini kan masih magang. Aku masuk Feng Hua aja. Sifatnya sama aja. Menurutmu boleh nggak? Segala akal-akalan kecilmu itu. Kamu pikir aku nggak bisa baca? Kalau kamu masuk Feng Hua, dalam 3 hari, anak-anak muda di sini bakal jadi preman semua. Masa sih? Kamu masih nganggap aku ini ibumu nggak? Kapan aku bilang gak nganggap? Ya udah, kamu magang yang bener di jam aja. Nggak usah mikir yang lain-lain. Aku nggak akan pergi. Oke, kalau kamu nggak mau, berarti kamu bisa kayak anak-anak muda lainnya. Ngontrak sendiri. Naik MRT, desak-desakan di bus. Serahkan kartu ATM. Dan kunci apartemenmu ke mama. Kamu bisa hidup sepenuhnya. Dan jalani hidup sesuka hatimu. Ayo. Sudahlah. Kamu semalaman berdua saja dengan Zhang Sheng. Bahkan tidak meneleponku. Kamu pikir aku belum cukup malu? Lihat ini. Ya? Oh, katamu kita baru beberapa hari masuk YM. Kenapa rasanya waktu berjalan lambat sekali? Hei, menurutmu orang-orang di YM, semuanya seperti serigala? Dan galak sekali sama kita. Tanpa senyum sedikit pun. Ya, aku cuma merasa. Tugas yang mereka kasih ke kita. Mustahil buat diselesaikan. Iya, kamu datang belakangan. Tapi langsung disuruh berurusan dengan Zhang Sheng. Bukankah ini jelas-jelas ngerjain kamu? Karena katamu kita masih akan lama di sini. Gimana kalau kita bikin jadwal? Masa magang 3 bulan? Total 90 hari. Kita gambar tanda centang setiap hari. Saat semua centang terisi penuh. Berarti kita berhasil bertahan. Itu ide bagus. Oh. Oke. Lalu aku mulai gambar. Ayo mulai. Hei, HM? Ya. Teman Song, silakan maju ke depan. Kalian sudah paham? Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, kelas. Mari kita minta Zhang Sheng untuk demonstrasi di depan. Untuk demonstrasi di depan kita. Sambut dia. Oh.
Hormat kepada para pimpinan. Hahaha, Jangan datang terlambat. Jangan pulang cepat. Jangan pacaran di kantor. Saya akan bekerja. Saya akan berjuang. Saya akan bekerja. Saya akan bekerja. Saya mau sukses, 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 sukses. Sukses, 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 sukses. Satu. Bekerja untuk usahaan sepenuh hati. Dua. Kerjakan saja tanpa ragu. Tiga. Bekerja keras 3 kali lebih giat. Pertama, saya berterima kasih kepada orang tua yang membesarkan saya. Yang kasih sayangnya lebih dalam dari lautan. Kedua, terima kasih kepada pelanggan yang sering berkunjung. Kalian menopang seluruh keluarga. Ketiga, terima kasih pada IM yang buka pintu bahagia. Bahagia. Bagus. oke, Bagus. terima kasih. Bagus, Silakan masuk. hahaha. Terima kasih. Luar biasa. Satu lagi. Siapa yang mengajarimu? Siapa lagi? Sunwan. Sunwan. Aku tidak mengajarinya. Hahaha, Aku tidak mengajarinya. Lagu ini memang tidak bisa diajarkan. hahaha. Ah. Jangan berdalih. Dan jangan cari-cari alasan. Dengar ya. Ini dunia orang dewasa. Kita ini perusahaan besar. Kami fokus pada hasil. Hasil bagus ya bagus. Hasil buruk ya buruk. Song Nuan, instruktur Huang memberimu pekerjaan itu karena dia mempercayaimu. Kau mengerjakannya dengan sangat buruk. Siapa yang berani pakai kamu nanti? Instruktur Huang, menurutmu harus bagaimana? Kasih hukuman. Harus. Menurutku ini nggak adil banget. Jelas-jelas salahnya Sang Shen. Kenapa malah Song Nuan yang dihukum? Kamu bego ya? Lo aja nggak lihat mobil apa yang dikendarai Sang Shen. Emangnya ngaruh sama mobil yang dia pakai? Nggak peduli mobil sebagus apapun, dia nggak bisa setidak adil itu. Lo nggak dengar tadi? Intinya jadi orang itu. Jangan terlalu menonjol. Siapa suruh dia jadi ketua kelas? Ah, udah deh. Sini biar gue yang kerjain. Cukup. Mereka kelewatan banget. Gimana bisa mereka hukum kamu bersihin toilet seminggu? Nggak apa-apa. Anggap aja olahraga. Nggak usah khawatirin aku. Jangan sampai mereka lihat kamu ikut campur lagi. Cepat pergi. Nggak apa-apa. Tenang aja. Aku baik-baik aja. Zhao Xian, kamu dapat anak magang yang bagus. Masih aja bersihin toilet? Kamu udah bikin kesalahan. Sini, cantik, terus bersihin sisi sebelahnya. Biar aku kasih tahu ya, manajemen properti di sini parah banget. Kerjaan mereka cuma pencitraan doang. Hei, bisa berhenti ngikutin gue nggak? Gue malu banget ngaku kalau lo itu teman gue. Nggak. Dia tuh aslinya nulis kalimat kayak slogan penipuan Belanda gitu. Gimana ya? Gue cuma melebih-lebihkan dikit doang. Ya, gue pikir lo emang keren banget. Nggak cuma lo bikin keributan sendiri, tapi juga bikin musuh sama primadona kampus. Yang paling keren tuh lo nyuruh cewek itu buat bersihin toilet. Mantap, bro. Gue akui gue emang agak kelewatan. Tapi itu semua gara-gara dia gangguin gue dari tadi. Gue kesel, otak gue udah mau meledak. Gue ada sesuatu buat ngomong ke lo. Lanjut. Lo ngomongnya ke dia, bukan ke gue. Ada apa? Gue tahu lo nggak sengaja. Gue sengaja. Jangan gini dong. Soalnya, kita masih harus tinggal seatap selama 3 bulan. Gue tahu itu. Lo, si burung Phoenix emas, nggak bakal lama. Tinggal di kandang kecil Gem ini. Gue tahu semuanya. Gue bakal bantu lo soal Song Nuan. Gue bakal bujuk dia baik-baik. Dia nggak bakal marah. Tenang aja. Harusnya aku berterima kasih padamu. Sama-sama.
Kamu menanganinya dengan sangat baik. Generasi 90-an ini tidak tahu diri. Kita harus patahkan semangat mereka. Bos, bagaimana dengan Song Nuan? Sedang menangis di toilet sekarang. Generasi 90-an ini bisa dikalahkan oleh kesulitan sekecil apapun. Aku jamin, dalam 3 bulan, mereka akan mundur dengan sendirinya. Mereka akan mundur dengan sendirinya. Hah? Yang kuat yang bertahan. JM bukan tempat yang bisa dihuni semua orang. Lagi pula, Song Nuan punya Wang sebagai pendukungnya. Tapi begitu dia tidak cukup mampu. Kurasa Wang tidak bisa berkata apa-apa. Wang Siwan tidak pernah salah. Aku ingin lihat berapa lama Song Nuan bisa bertahan. Berapa lama dia bisa bertahan. Kenapa tidak kau beri sambutan dulu saja? Pak Wang sedang diwawancarai di sana. Tidak. Kita ini cuma figuran, sementara mereka pusat perhatian. Kita harus tahu diri. Kau direktur penjualan dan wakil presiden perusahaan. Kenapa kau tidak bisa memberi sambutan? Kau mau aku jadi pembawa acara? Tidak perlu, jangan bercanda. Tunggu saja pemimpin spiritual kita datang. Ah, Kurasa kau makin munafik saja. Teman-teman, sekarang kita sambut direktur penjualan perusahaan kita, wakil presiden, Bapak Chen Jian untuk memberi sambutan terlebih dahulu. teman-teman. Kita semua sudah pernah ketemu waktu rekrutmen. Saya nggak akan banyak basa-basi. Langsung ke intinya saja. Halo, semuanya. Presiden Wang sudah datang. Mari kita dengarkan sambutan dari Presiden Wang. Oke. Semuanya, silakan duduk. Oke. Selamat datang di keluarga besar Yiem. Melihat begitu banyak wajah-wajah muda, saya benar-benar senang. Yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah, kerja buat orang asing itu bukan hal hebat. Yang hebat itu bikin orang asing kerja buat kita. Nah soal ini, Yiem Musuan sudah membuktikannya. Oke. Lihat, ini yang namanya pemimpin sejati. Saya pernah sana 20 tahun lalu. Dan saya lebih hebat dari kalian. Saya juga pernah jadi anak magang di sini. Dan wakil presiden kita, Chen Jian. Waktu masih kuliah tingkat akhir. Dia sudah magang di Yiem. Dan langsung diterima kerja, tetap setelah magang. Karena kinerjanya yang luar biasa. Dia jadi sales yang hebat. 3 bulan kemudian, dia sudah dipromosikan jadi wakil kepala Departemen Penjualan setingkat manajer. 2 tahun kemudian, dia jadi direktur. 7 tahun kemudian, dia sudah jadi direktur penjualan dengan fasilitas setara wakil presiden. Kecepatan karir yang meroket seperti ini, baik di perusahaan asing atau BUMN, apa mungkin? Tapi di Yiem, selama kamu kerja keras, kamu pasti bisa sukses. Oke. Akhirnya, jauh dari Yang. Kalian adalah masa depan Yiem. Hari ini kalian bangga bergabung dengan Yiem. Saya juga berharap Yiem akan bangga memiliki kalian. Rasa semangat saya langsung menyala. Saya akan kerja keras. Berusaha untuk bertahan. Ya, Zhang Peng, Liu Yuhan. Bagian HRD, bagian penjualan. Song Nuan, Zheng Rongrong di bagian administrasi. Mahasiswa yang namanya saya sebut. Silakan ambil tanda pengenal dulu ke saya. Lalu ke bagian HRD. Untuk mengambil seragam. Cao Xiaochuan, Zhang Sheng, You Gege, Zheng Rongrong, Juling Hang, Hu Hui, Hu Qin, Chen Hua, Heng Rongrong. Ayo Ju Chun. Ayo. Song Nuan. Terima kasih. Ayo. Bagian administrasi di perusahaan Yiem itu cakupannya sangat luas. Termasuk kantor presiden, humas,
Lantai 32 itu kantor bosnya. Hanya kantor presiden dan kelas Golden Soldier yang boleh masuk. Kantor presiden itu semua dipilih dari bawah. Dipilih dari berbagai departemen untuk jadi sekretaris direktur utama. Mereka harus punya profesionalisme tingkat tinggi. Makanya kantor CEO kami jarang sekali menerima anak magang. Tapi Presiden Wang secara pribadi menunjuk kamu. Kamu ngapain di sini? Saya kesini cari kantor presiden. Lantai ini itu kantor CEO. Kamu mau ketemu siapa? Saya datang untuk magang di kantor CEO. Bagian HRD menyuruh saya langsung lapor ke sini. Ikuti saya. Hei, di mana toiletnya? Saya datang magang di kantor CEO. Lewat sini. Direktur Hao. Ya, Kenapa kamu berdiri di situ? Pergi duduk di sana. oh, baik. Oh, Saya mau kasih tahu, kursi itu rusak. Belum sempat saya ganti. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Halo, semua hidangan sudah tersaji. Apakah Anda butuh minuman, Nyonya? Tidak ada istilah pria atau wanita. Mereka semua elit penjualan. Sajikan dulu 8 botol anggur putih. Silakan duduk. Departemen penjualan adalah satu-satunya departemen yang diizinkan minum di siang hari. Karena sebagai tenaga penjual yang berkualitas, minum adalah keterampilan dasar. Saya yakin semua orang pada hari rekrutmen sudah pernah merasakannya. Hari ini, departemen penjualan yang traktir semuanya. Pertama, untuk menyambut rekan kerja baru kita. Kedua, untuk animasi. Sekaligus mencoba hal baru. Apa yang dikatakan Presiden Chen barusan betul. Minum adalah keterampilan dasar. Kalian bisa anggap acara makan hari ini sebagai ujian penilaian kecil. Ayo tuang anggurnya. Hei, saya mau tanya. Kalau saya tidak minum, apakah saya akan dipecat? Tidak. Selama kamu punya kinerja, kamu tetap bisa bekerja tanpa minum. Tuan Muda Sang punya jaringan koneksi yang sangat luas. Adalah tambang emas besar bagi kami. Kalau tidak minum, ya perbanyak makan saja. Aku sudah kenyang. Kamu lihat apa? Kamu mau jadi pengecut seperti dia? Aturan di departemen penjualan kami minimal 3 gelas. Tuangkan segelas anggur untukku.
Gelas pertama. Minumlah. Biar ku bocorkan rahasia padamu. Kamu bisa minum lalu muntah. Minum dan muntah, toleransi alkoholmu akan naik. Meningkat tanpa disadari. Nah, Sao Xiaochuan, jangan kira aku tidak tahu. Kamu pura-pura mabuk saat hari rekrutmen. Kamu sebenarnya bisa minum. Haha, aku suka orang yang bisa minum. Orang yang bisa minum adalah bakat di departemen penjualan. Ayo, habiskan gelas pertama. Minumlah. Ya, Gelas kedua. Gelas ketiga. Ya, angkat gelasmu. Minumlah. Isi penuh, mengerti? Minumlah. Bersulang. Kakak Yo, ya, toleransi alkoholmu sudah meningkat pesat. Sudah meningkat pesat. Kamu masih terlihat tenang setelah 3 gelas. ya, Kalau perempuan tidak minum, dia bisa minum lebih banyak dari 3 pria. Ya. Biar kusulang padamu. Apa maksudnya? Yo GG, pemimpinnya sudah duluan. Kamu tidak memberi muka. cepat. Cepat. Hei, Presiden Chen. Baiklah. Mari kita bicarakan idealismu. Aku selalu percaya dan bercita-cita menjadi tenaga penjualan terbaik. Tapi zaman sudah berkembang sampai tahap ini. Tapi kita masih harus minum dengan klien. Minum dengan klien untuk membahas bisnis. Menurutku itu terlalu ketinggalan zaman. Bagus sekali. Aku juga tidak mau minum. Tapi kliennya yang mau minum. Apa yang bisa kita lakukan? Itu sudah menjadi kebiasaan. Baiklah, demi idealismu. Aku bersulang lagi untukmu. Cepat. Uhuk. Aku tidak sanggup. Oh.
Direktur Hao, Ya, ada yang perlu aku lakukan? apa? Maksudku, aku punya banyak waktu sekarang. Ada yang bisa kubantu? Memangnya kamu bisa apa? Duduk saja di sana. Oh, Oh. Sini. ah. Pergi. Kenapa tidak kamu saja yang bantu aku? Oke. Nomor 109, Singlu. Hei. Halo, kamu tahu tempat ini di mana? Itu bukan tugasku. Ah. Oke. Halo. Permisi. Kamu tahu tempat ini di mana? Oh, tinggal lurus ke depan. Di sini saja. Lewat jalan ini saja. Oh, terima kasih. Terima kasih. Restoran mie ikan kuning Wang Lao To. Akhirnya ketemu juga. Hei, jangan masuk. Kamu harus antre di bawah. Ke belakang dan antre sana. Masih harus antre? Hei, kalau yang lain, mereka semua antre di belakang. Lihat, kamu berdiri di sini. Hah? Beli mobil, ya dikasih langsung. Nomor antrean 145. Nomor antrean 145. Hei, giliranmu, next. Iya. Iya, ini giliranku. Hei, kamu kenapa sih? Ini yang antrenya setengah jam. Lihat-lihat kemana aja. Mau kemana? Mbak, Iya. ngapain ngeliatin? Boleh saya bayar 1 mangkuk lagi? Bu, boleh minta 1 mangkuk lagi? Hei, nunggu setengah jam lagi. Jangan pakai daun bawang. Maaf. Satu tanpa daun bawang. Pakai sebelah. Dan cabai. Sama 1 porsi minyak udang. Makanan ini parah banget. Kebanyakan minyak. Minyaknya gratis apa? Ini kenapa sih sekarang? Aku nggak akan balik lagi ke situ. Pindah ke tempat lain aja. Aku nggak bisa pergi. Nggak akan lagi. Wangi. Beli mie ikan asin? Aku bisa mencium baunya. Siapa yang punya waktu sebanyak itu? Antre selama itu. Jauh pula. Anak magang. Siapa lagi yang punya waktu sebanyak itu selain anak magang? Direktur tahu, ini mie ikan cero akar kuning Anda. Wah, mie ikan cero akar lau to. Direktur, Anda beruntung sekali. Ada makanan enak begini kok tidak ajak kami. Betul itu. Memangnya kenapa? Besok kusuruh Xiao Song belikan 1 untuk kalian masing-masing. Oh, ini anak magang baru kita. Iya. Kamu cukup rajin juga. Sini, biar ku hitung. Siapa yang mau mie ikan cero akar kuning besok? Aku mau. Aku 1. Pakai daun ketumbar lebih banyak. Oke, jangan pedas. Oke. Aku mau telur setengah matang. Aku mau 2 telur kecap. Aku mau selada. Jangan pedas. Oke. Tambah telur setengah matang. Aku mau lebih pedas. Hei, pelan-pelan. Aku mau selada. Jangan pakai cabai. Oke, apa lagi? Selada mau. Aku tidak mau pedas. Tolong tambahkan telur kecap di pesananku. Aku mau pedas. Oke. Song Nuan, Ah, kenapa tidak ada daun ketumbarnya? sudah kucantumkan. Mana? Coba lihat sini. Aku benar-benar sudah minta. Lihat, mana ada. Aku sudah bilang ke mereka. Dan minta mereka menambahkan daun ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Iya. Kenapa menyalahkan orang lain? Aku bilang. Aku beneran bilang. Oke. Gak usah jelasin. Cuma masalah kecil. Aku cuma mau bilang. Jangan ceroboh lain kali. Lupakan aja. Jangan nyalahin orang lain. Oh,
Oh, akhirnya pulang juga. Capek banget. Yuk makan bareng. Hari ini aku ada urusan. Enak loh. Restoran hotpot yang baru ketemu. Aku beneran ada urusan hari ini. Lain kali aku traktir. Oke. Waktu itu kita lagi ngomongin. Katanya divisi hire kalian itu pahlawan buat grup kita. Tiap tahun kita bergantung sama kalian buat rekrut anak magang. Karyawan tetap gak mau ngerjain. Gak ada tenaga, gak ada waktu, dan gak mau ngelakuin. Akhirnya ada juga yang mau. Bener tuh. Tapi ada juga yang cuma numpang kerja. Balik sini, ini divisi sales. Mau kemana? Balik. Ngapain sih? Ngapain? Kamu bukan saham. Kenapa peduli aku mau kemana? Aku punya tanggung jawab suci buat divisiku. Aju. Dia gak ada. Gak mungkin. Kita udah janji pulang bareng. Pas banget. Kamu bisa gendong dia pulang. Kenapa dia? Kak. Uhuk. Nyaman banget. Dia ketiduran di hari pertama magang. Kalian ini masih nggak punya rasa simpati sama sekali. Kalian biarin dia tidur di tempat penuh asap begini. Ngawur. Aku sama Zhao Xiaochuan yang gendong dia balik. Apa maksudmu gak punya simpati? Udara di sini parah banget. Ngawur, ini kan ruang rokok. Mana bisa udaranya bagus? Nggak apa-apa. Aku akan pakai paru-paruku untuk bikin lingkungan asap bersih buatan. Ya, kualitas udara di sekitarmu jadi lebih baik. Kamu minum obat? Kamu kumat lagi. Kakak-kakak sekalian. Tolong rokoknya di luar. Gak lihat ada orang di sini? Ini ruang merokok. Jadi anak magang kok banyak omong. Anak zaman sekarang tuh ngerasa paling hebat sendiri. Emangnya kenapa kalau anak sama sekarang? Kalian iri karena kami masih muda? Atau iri karena otak kami lebih encer? Kalian ada habisnya nggak sih? Percaya nggak? Aku laporkan ke Presiden Chen sekarang. Dan langsung angkat kaki dari sini. Beneran. Tahu takut juga. Dan langsung kabur. Maaf, aku terpaksa mengikuti. Oh ha. Oh, hahaha. Terima kasih. Sama-sama. Saya cuma menunjukkan rasa peduli. Apa? Orang macam apa itu? Dia nyemprot kita pakai alat pemadam kebakaran. Untung nggak kenapa-kenapa. Siapa yang mau tanggung jawab kalau kenapa-kenapa? Lihat wajahnya, kayak lagi tegakkan keadilan. Kayak kita sudah lakukan kejahatan berat. Padahal enggak. Ruang merokok memang buat orang merokok. Pak Chen, Bapak harus bertindak kali ini. Kalau enggak, kami enggak terima. Kalian luka? Berdarah? Kehilangan tangan atau kaki? Karena nggak ada apa-apa. Berarti bukan masalah besar. Kalian semua tahu prinsip saya. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Oke, ganti baju dan balik kerja. Pak Chen, nggak bisa gini. Ini namanya main murahan. Pimpinan sudah bilang begitu. Tidak. Maaf. Senior. Saya benar-benar minta maaf, pimpinan. Saya sadar telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Kesalahan yang tak termaafkan. Dengan situasi yang sangat serius. Dan dampaknya sangat buruk. Saya rasa saya harus ditindak tegas dan berat. Saya pantas dipecat demi menenangkan semuanya. Saya meminta Bapak untuk segera memecat saya. Soal ini, aku tidak punya wewenang. Dan banyak hal yang harus dikerjakan di grup. Biar ditunda dulu. Tunggu sampai pemimpin ada waktu. Ini dia.
Aku tidak bisa muntah. Kamu tidur di bawah AC selama beberapa jam. Mana mungkin kamu tidak masuk angin? Kamu mabuk lagi. Dan tidak ada yang menyelimutimu. Oh, iya. Mereka cukup baik mau memapahku pulang. Kamu masih mau berharap lebih dari mereka? Tidak mungkin. Kenapa tidak izin saja besok? Dan istirahat. Kamu itu terlalu naif. Kita ini anak magang. Kita bahkan tidak punya kualifikasi untuk sakit. Iya. Iya, hari-hari ini aku benar-benar menderita. Aku duduk di kursi roda 3 seharian. Aku duduk di sana seperti sedang kuda-kuda. Duduk lebih melelahkan daripada tidak duduk. Ya sudah, ganti saja kursinya. Mana berani aku bilang begitu? Direktur Hao wajahnya masam setiap hari. Dan tidak pernah menatap mataku. Biar ku ceritakan. Satu-satunya pencapaianku hari ini adalah aku membeli 2 mangkuk mie ikan yellow croaker untuk Direktur Hao. Aku beli 1 mangkuk. 1 mangkuk dibeli. 1 mangkuk lagi boncos. Tapi karena dia tidak bayar, jadi dua-duanya boncos. Dia tidak membayarmu. Dia tidak bilang terima kasih. Kamu harus mengingatkannya. Kamu harus bilang padanya, kita ini cuma anak magang. Gajinya cuma 600 yuan sebulan. Mana berani aku bilang begitu? Sudah kuhitung pengeluaranku sehari-hari. 2 mangkuk mie ikan yellow croaker harganya 48 yuan. Ongkos MRT 10 yuan untuk MRT dan bus. Gaji kita sebagai anak magang cuma 600 yuan sebulan. Itu 20 yuan per hari. Berarti aku rugi 38 yuan per hari. Ya ampun. Biar ku hitung punyaku sendiri. Hang, Aku habis 10 yuan buat naik subway dan bus. Beli jahe dan cola buat direbus, 10 yuan. Ya, nggak apa-apa. Nggak rugi, nggak untung. kita anak magang sengsara banget. Aku khawatir nggak bakal kuat bertahan. Nggak semuanya sial. Lihat saja Zhang Sheng. Ya, dia magang naik Lamborghini. Nasib orang emang beda-beda. Walaupun dia magang naik kapal induk sekalipun, dia tetap si idiot super goblok. Kamu sebegitu bencinya sama dia? Kenapa menurutku dia kadang-kadang lumayan lucu? Ya ampun. Kalian dengar nggak? Nona Yo Gege di sebelahku. Dia bilang dia suka Zhang Sheng. Kalau gitu biarin dia di departemen penjualan selamanya. Aku nggak akan pernah mau jadi murahan pergi ke departemen penjualanmu itu. Sejak kapan aku bilang suka dia? Dari ekspresimu aku bisa lihat Al. Kamu itu suka banget sama dia. Enggak, Masih mau les? aku nggak benci sama dia. Aduh. Oh, aku mau pingsan. Apapun yang kulakukan, mereka tetap nggak mau mencatin aku. Kenapa? Oh, cewek zaman sekarang susah banget hidupnya. Buat masuk perusahaan besar, harus tahan banting luar biasa. Ini semua gara-gara nyokapku. Dia yang maksa aku sampai kayak gini. Hidup atau mati. Sudah waktunya aku jadi pelindung bunga-bunga. Cewek itu kayak bunga. Begitu lembut dan rapuh. Gimana bisa tahan sama perlakuan sekejam itu? Bro, gue nggak ngerti lo ngomong apa. Tapi gue ngerasa lo ada di pihak gue, kan? Sudah waktunya. Guru Sao. Gue sampai manggil lo Guru Sao. Saat gue lagi menderita kayak gini. Lo bisa nggak sih ngelakuin sesuatu? Gue bilang, lo berisik banget ya? Kalau mereka nggak mencatin lo undurin diri aja. Ribet banget sih. Hey. Sudut pandang baru ini bener-bener bikin gue kaget. Beneran.